Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda semua? Baik, Bu. Oke Nanda, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Nanda rapikan dulu tempat duduk ya. Iya, Bu. Oke, ketua kelas, tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, Ibu akan mengabsen kalian ya. Aina, Ibu. Marhadi, Iya, Bu. Abel, Bu. Lili, Bu. Oke, Nanda, kita hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang pajak. Di sini ada yang masih yang ingat apa itu pajak? Pajak kewajiban dulu. Kewajiban bayar kepada. Yang bisa coba perkenalkan? Abel, apa itu? Pajak adalah kewajiban atau iuran yang wajib diberikan atau dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kepada pemerintah ataupun umum pajak. Ya, betul sekali Abel. Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara. Di sini itu terutang oleh orang pribadi atau badan secara tidak langsung dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Di sini digunakan untuk sebesar-besarnya untuk keperluan negara atau pengeluaran negara. Ya. Contohnya itu seperti apa, Bel ya? Jalan raya, Bu. Ya, betul Aina. Apa lagi saya? Ya, betul. Pembangunan sekolah yang mampu. Ya, betul sekali Anda. Jadi seperti pembangunan jalan raya, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, itu merupakan salah satu dari hasil pemungutan pajak. Yang Anda apakah paham dari pajak pajak? Oke, lanjut ya Nanda. Cynthia, jangan ketawa-tawa, tolong berikan itu. Lanjut pengelompokan pajak. Yang pertama menurut golongannya. Ada pajak langsung. Di sini ada yang tahu apa itu pajak langsung? Pajak yang dibayarkan secara langsung. Pajak yang dibebaskan oleh pihak sendiri. Ya betul Aina. Jadi pajak langsung itu merupakan pajak yang dibebankan secara langsung oleh orang tersebut, tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Ya. Oh, tidak ini tadi. Nah, oke lanjut pajak tidak langsung. Ada yang tahu pajak tidak langsung? Pajak yang diberikan kepada konsumen. Jadi pajak tidak langsung itu kebalikan dari pajak langsung. Contohnya apa? Pajak restoran, pajak restoran. Ya, contohnya pajak biaya masuk, kita
kan? Pemungutan pajak harus adil baik bagi pajak maupun dari negaranya, Bu. Ya betul itu Velia. Jadi syarat keadilan adalah syarat di sini yaitu harus adil bagi yang dikenakan pajak maupun untuk negara. Yang kedua syarat yuridis. Syarat yuridis di sini merupakan syarat yang pemungutannya harus sesuai dengan hukum tertulis dan jelas. Oke lanjut Ananda. Yang ketiga syarat ekonomis. Ada yang tahu syarat ekonomis? Bu, pemungutan pajaknya dilakukan tanpa memberatkan si wajib pajaknya, Bu. Ya betul. Jadi pemungutannya itu tanpa memberatkan si pemungutan pajak. Di sini dia tuh memperhatikan kondisi ekonomi kita. Oke lanjut yang terakhir yaitu syarat finansial. Ada yang tahu syarat finansial? Hasil pemungutan pajak harus dapat digunakan secara optimal untuk menghargai Betul negara, Bu. ya. Jadi syarat pemungutan pajak itu hasil pemungutan dari pajak kita itu kita gunakan secara optimal untuk pengeluaran untuk pengeluaran negara. Ya, Bu. Oke lanjut ya Nanda. Ya, Bu. Kedudukan hukum pajak ada dua. Yang pertama hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Hukum Hukum yang mengatur hubungan antara individu termasuk masyarakat dan negara dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pajak. Ya betul sekali Alvina. Beri aplaus Mbak. Oke lanjut yang kedua itu hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam kaitannya dalam kita mematuhi hukum bayar pajak. Oke lanjut Ananda, apakah Anda paham? Paham, Bu. Iya ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut ya. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system. Apa itu official assessment? Sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ya betul sekali Sandi. Ya contohnya seperti pajak bumi dan bangunan yang ada. Yang kedua ada self assessment system. Merupakan di sini sistem yang memberikan kepercayaan atau kewenangan kepada kita sendiri untuk membayar sendiri dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. Oke, ya. Yang terakhir yaitu withholding system. Ada yang tahu di sini apa itu withholding system? Bobby, apa itu withholding system? Nyanyi Bu kalau mau. Enggak. Ibu berdiri di depan, ibu berdiri dulu. Makanya Ananda tolong perhatikan ibu. Baik, Bu. Jadi Ananda, withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga. Contohnya seperti PPh pasal 21. Oke Nanda, apakah Nanda paham? Paham, Bu. Oke lanjut ya Nanda. Di sini Ibu ada contoh soal. Adakah Nanda yang bisa membacakannya? Ibu. Kepada Aiman Ibu. Udah tadi. Nanti kebagian ya.
Jangan dia. Ibu Aina tadi nyontek mau. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Iya. Aina ChatGPT tadi Bu. Ada yang ada cakep. Terima apa sih? Oke, lanjut ke coba soal kedua ya, Nanda. Bu Aina jalan-jalan. Bentar Bu, itu sih ya Allah cekunya. Ya, Nanda, dari soal itu ada yang bisa mengerjakan? Dibuka yang tak kelihatan buka ya Kak. Oh, ada Sherry di persilakan. Jadi tombol Bu. Mendongkol jadi. Sama Bu. Rumusnya ada di sini. Bukan Bu, jadi nggak bisa Bu. Ada lagi Bu. Bu. Bu, Bibi cari ChatGPT Bu. HP-nya Bu. Oh. Bahkan kalau itu pakai itu harusnya Bu. Iya Bu, dia pakai ChatGPT tuh Bu. Ada gitu. Kita beri sama-sama. Lebih adil ya. Potong 25 aja dia Bu. Bu, Aina makan-makan Bu. Aina nanti yang makan jajan Bu, ya, aku Bu. mau nanya Bu. Suruh ke UKS Bu kalau sakit. Ada yang lebih lemes ternyata.
Angkat ChatGPT, Bu. Ini Ananda yang dari dikerjakan Jeffrey apakah betul? Betul. Ya, udah aku semuanya, Jeffrey. Semuanya bagi bersama, Bu. Ya, jadi kita bagi sama-sama deh. Bu, jadi bisa tengok ChatGPT kan Ibu, izin ya, Bu. Silakan semuanya. Oke Ananda, sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu mau tampilin video terlebih dahulu. Tolong disimak ya. Ya, Bu. Bu, ada yang main game, Bu. Ananda jangan main-main dulu ya. Itu yang ngadu-ngadu sama nggak lanjut ya? Bu, jalan, Bu. Bu, yang ngadu-ngadu nggak dulu ya? Bu, Ella berdiri. Ulangi nilainya, Bu. Ya, nanti kita. Sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua. Tahukah kalian jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Iya, APBN adalah anggaran pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 dari penerimaan hibah, yang artinya kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Oke Nanda, sekian video agar kalian lebih paham dari materi yang disampaikan. Kita lanjut saja
Dari Marhadi, Abel, Velia, Jeffrey, Bobby, Cynthia, Vera itu satu kelompok. Dari Casey, Vicky, Rini, Tina, Iva, Nanda satu kelompok. Dan Shelly di belakang itu satu kelompok juga. Dok. Bobby. Ya, Nanda, jangan ketawa ya. Ini soalnya Nanda. Kalau ada yang salah tolong nanti, kalau ada yang ragu tanya ke Ibu ya. Baik Ibu. Bella jangan ketawa terus. Ya Bu. Bu Gigi pakai lipstick Bu. Saya diem Bu. Ibu mepet ya. Oke Nanda udah siap. Dede jangan bergerak di sini ya. Jadi kakak udah gede. Udah siap. Bella. Bunda kenapa Bu? Udah siap kalau Bella. Udah Bu, Bella katanya sakit terus. Silakan kelompok siapa yang mau maju? Ya, coba kelompok Bella maju ke depan. Bella maju guys. Maju guys. Oh guys, kamu dulu. Maju Bella. Ina. Bu lama Bu nyanyi satu lagu. Satu. Udah Bu ya. Bisa saya. Ibu kapan Anda? Jantung mana Bu? Bella. Bu nyanyi Bu. Coba lah yang lain. Enggaknya ada nih Bu, jadi Bu maju Bu. Ya, ini silakan. Ini lagi demam Bu. Lagi sakit perut Bu. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1. Yang pertama, apa kedudukan hukum pajak dalam hukum perdata dan hukum publik? Perdata ya. Perdata. Hukum aja Bu, hukum. Kameramen dia. Jawabannya, pendudukan hukum pajak dalam hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum dalam kegiatan sehari-hari seperti jual beli, sewa, menyewa, dan lain-lain. Dan kedua, mengapa syarat yuridis dan ekonomi sama penting dalam pemungutan pajak? Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, pengaturan yang jelas. Yang ketiga, perlindungan hak wajib pajak. Syarat ekonomis, yang pertama pemungutan pajak, yang kedua pengaturan yang relevan. Pentingnya
syarat yuridis dan ekonomis. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi konflik, dan meningkatkan efisiensi pembuatan pajak. Sekian, terima kasih. Oke, Nanda berhapus kepada kelompok. Apakah Nanda sama jawaban dengan kelompok? Sama, Bu. Oke, Nanda. Jadi sekian ya diskusi kita. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, jadi tadi kita kan sudah belajar tentang pajak, tentang pengertian, syarat-syarat. Syarat-syarat tadi ada berapa? Ada 4. Apa itu? Yuridis, ekonomis, finansial, sama satu lagi apa, Bu? Syarat keadilan. Syarat keadilan. Oke, Nanda, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.